Suamiku Raihan Aditama selalu menjaga jarak dengan wanita lain. Dia tak pernah membiarkan wanita manapun selain aku mendekat sedikit pun. Ayu Permata, lelang akan segera dimulai. Cepat naik mobil. Hanya karena sekretaris barunya, Sari Lestari, mirip mantan kekasihnya, yang sudah meninggal, dia membiarkannya duduk di kursi penumpang. Kiau Kiau. Kiau Kiau. Kiau Kiau. Ada apa denganmu? Kiau Kiau. Kiau Kiau. Halo kakak ipar perempuan. Apa ada yang pernah memberitahumu? Kursi penumpang pria beristri. Hanya istrinya yang boleh duduk? Bapak Aditama yang menyuruhku duduk di sini. Raihan Aditama, untuk kencan ini, aku sudah berdandan cantik. Tak kusangka, kau malah membiarkan sekretaris baru duduk di tempatku. Kakak ipar perempuan. Namaku Sari Lestari. Aku sekretaris baru Bapak Aditama. Aku melihat jadwal Bapak Aditama. Kalian malam ini akan pergi ke lelang pribadi. Aku hanya ingin ikut Bapak Aditama untuk melihat-lihat. Anggap saja aku tidak ada. Sari Lestari ini hanya pengganti yang mirip Raihan Aditama. Dia tidak akan memengaruhi hubungan kami berdua. Publik tahu dia dengan lawan jenis sangat menjaga jarak. Dia tidak akan mudah membiarkan orang lain mengganggu pernikahan kami. Lihat dia. Dengan tatapan jangan mendekat. Kau akan hidup sendiri meski bersuami. Meskipun kami bertemu karena aliansi pernikahan, tapi cinta tumbuh karena terbiasa, dan kami saling mencintai. Aku mencintai Raihan Aditama. Dia juga mencintaiku. Ayu Permata. Mulai hari ini, kita adalah suami istri sejati. Di mataku, kau selalu yang tercantik. Aku tidak mengizinkan siapapun menyentuh batas kesabaranku. Sari Lestari ini jelas-jelas sudah menyentuh batas kesabaranku. Sikap pamer kekuatannya itu benar-benar menjengkelkan. Turun. Maafkan saya, kakak ipar perempuan. Bahkan tempat dudukku pun ada yang berani sentuh. Kalau kamu sedang tidak enak hati, kita tidak usah pergi. Sari Lestari, kan? Aku tidak mood lagi. Kamu pulang naik taksi saja? Aku dan Bapak Aditama mau pulang. Masih marah? Dia itu cuma anak magang baru. Di perusahaan kita saja. Kenapa kamu mempermasalahkan hal seperti ini? Pertama kali, Apa? ini pertama kalinya kamu membiarkan wanita lain duduk di kursi penumpangmu. Oh, jadi ini yang kamu pedulikan. Semua orang di rumah tahu integritasmu. Kamu menjaga diri, tahu diri terhadap lawan jenis. Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang melampaui batas seperti ini hari ini? Ini pertama kalinya aku melihatmu cemburu seperti ini. Tenang saja, hubunganku dengannya hanya sebatas urusan kantor. Melihat dia berjanji sungguh-sungguh seperti ini, aku akan percaya padanya sekali ini. Bapak Aditama. Ini kalung berlian senilai 2 juta yang Anda pesan. Untuk Nyonya. Silakan. Lihatlah. Wah, kalung ini indah sekali. Bolehkah aku menyentuhnya? Sari Lestari, ada apa denganmu? Oh, maafkan saya Bapak Aditama. Saya kemarin. Tidak perlu minta maaf. Kemarin Nyonya yang membuatmu.
Canggung duluan. Kalung ini untukmu. Jangan bersedih lagi. Ini tidak baik kan? Kalau Nyonya tahu, pasti akan. Tidak usah pedulikan dia. Kalau aku suruh simpan, simpan saja. Sini, aku bantu pakaikan. Nyonya, Bapak Aditama memberikan kalung senilai 2 juta dari lelang yang seharusnya untuk Anda kepada Sari Lestari. Terima kasih, Bapak Aditama. Nyonya, Bapak Aditama memberikan kalung lelang senilai 2 juta yang seharusnya untuk Anda kepada Sari Lestari. Bapak Direktur Utama bilang, anak perempuan harus dijaga baik-baik dan harus kuat saat disakiti. Siap, Bapak Direktur Utama saya. Raihan Aditama, kukira pamer wibawa. Pada Sari Lestari saat pertama bertemu sudah cukup. Tak kusangka kau berani menantang batasku. Nyonya, apa yang perlu saya lakukan? Tidak perlu, saya akan menyelesaikannya sendiri. Sekarang saya bahkan harus berurusan dengan sok suci ini sendiri. Bantu saya kirimkan 1 kalung berlian BVL Gari senilai 200.000 kepada setiap karyawan wanita di perusahaan Bapak Aditama, kecuali Sari Lestari. Nyonya jangan khawatir. Hari ini, meskipun harus memindahkan stok, kami akan menyiapkannya. Aku ingin lihat berapa banyak lagi hal tak terduga yang bisa kau lakukan demi pengganti ini. Semua gadis, kemarilah. Nyonya Direktur Utama berkata, setiap gadis pantas mendapatkan yang lebih baik. Nyonya Direktur Utama telah menyiapkan hadiah untuk setiap gadis. Ayo bagikan. Wah, pantas saja Nyonya Direktur Utama sangat murah hati. Kalung BVL Gari. Sudah sesuai perintah Nyonya Direktur Utama, hadiah sudah dibagikan. Karena setiap gadis sudah menerima hadiah, mari kita posting di lingkaran pertemanan. Untuk berterima kasih kepada Nyonya Direktur Utama kita. Ayo. Seperti ini. Katakanlah, Nyonya Direktur Utama berkata, setiap gadis pantas mendapatkan yang lebih baik. Siap, Nyonya Direktur Utama saya. Nyonya Direktur Utama memang cerdik. Hei Sari Lestari, kenapa kamu tidak menerima hadiah? Hadiahnya, Bapak Aditama sudah memberikannya atas nama Nyonya Direktur Utama. Kalung di lehernya yang bernilai 2 juta itulah hadiahnya. Jangan-jangan dia ingin naik derajat. Lucu sekali, tidak tahu diri dia itu siapa. Lihat dia hanya ingin mengincar orang kaya. Baik, Bapak Budi Gunawan. Jika tidak ada yang lain, saya tutup teleponnya dulu. Bapak Aditama, sebaiknya Anda ambil kembali kalungnya. Jika saya menyuruhmu menyimpannya, simpan saja. Ada apa? Maafkan saya, Bapak Aditama. Ini pertama kalinya saya menerima hadiah semahal ini. Awalnya saya hanya ingin memposting di lingkaran pertemanan sebagai kenang-kenangan. Saya tidak tahu kenapa. Nyonya bisa melihatnya. Sekarang bahkan tidak bilang apa-apa, langsung membawa orang pulang. Ayu Permata, bukankah kita sudah bicara kemarin? Jangan mempersulitnya lagi. Jika kamu terus mempersulitnya, kalau tidak. Kalau tidak apa? Sari Lestari hanyalah sekretarisku. Kemarin kamu membuatnya malu. Hari ini aku menemuinya,
untuk menyampaikan permintaan maaf. Aku hanya memberinya sebuah hadiah. Hanya itu saja. Maaf kakak ipar perempuan. Ini pertama kalinya aku menerima hadiah semahal ini. Aku terlalu senang, makanya aku posting di lingkaran pertemanan. Tolong jangan sampai kamu dan Bapak Aditama cekcok karena aku. Aku akan segera menghapus postingan itu. Jika ada yang kulakukan dengan tidak baik, katakan saja padaku. Sari Lestari, aku bukan gurumu, dan bukan juga atasanmu. Tidak perlu aku mengajarimu cara bersikap dan bertindak. Namun, aku adalah istri atasanmu. Jadi, jika ada yang berani bingung dengan suamiku, aku tidak akan memberinya kesempatan. Sari Lestari datang untuk meminta maaf padamu. Kamu ini tidak ada habisnya. Karena pihak ketiga, jadi begini, ini pertama kalinya. Kita berdua tahu betul, aliansi pernikahan ini harus tetap bersih. Tidak boleh ada skandal. Baik, ini yang terakhir kalinya. Siapapun itu, Kamu tidak perlu menargetkan gadis kecil seperti itu. kamu seharusnya memberitahuku dulu. Kamu tahu aku suka kalung itu, tapi kamu memberikannya kepada wanita lain. Apa aku tidak boleh marah? Dia menangis semalaman karena kesalahpahamanmu. Saat aku melihatnya pagi ini, matanya bengkak sekali. Jadi aku langsung memberinya kalung itu. 2 juta. Bagi kita hanyalah jumlah kecil, tapi juga harus melihat apakah orang itu pantas. Raihan, yang kucintai adalah ketulusanmu dalam cinta. Dulu, kamu bahkan tak izinkan ambigu. Itu karena kamu menginginkan pernikahan yang murni. Sekarang, permintaanku juga sama. Pernikahanmu hanya bisa melalui jalanku ini. Aku mengerti. Raihan itu orang yang cerdas. Setelah pembicaraan ini, dia seharusnya tidak akan lagi memberi Sari kesempatan untuk berfantasi. Ini yang pertama, dan juga yang terakhir. Aku janji, tidak akan ada lain kali. Berhenti. Kamu magang, bertugas di kantor CEO, tidak pantas kan? Jangan ke sana lagi. Tapi aku asisten Bapak Aditama. Kalau aku tidak di sini, aku harus kemana lagi? Seorang magang tentu saja harus memulai dari pekerjaan dasar. Nanti kamu urus pekerjaan umum di luar saja. Kau, Kamu pasti magang baru kan? Aku mau membersihkan untuk bos. Bagian ini jadi tanggung jawabmu. Bekerja keraslah. Bapak Aditama, Siapa yang mengatur ini? Andi Wijaya. Beraninya dia? Baiklah, bangunlah dulu. Mungkin karena aku membuat kakak ipar perempuan marah lagi. Sudah pulang? Kenapa kamu terus mengganggu Sari? Aku mundur berkali-kali, bukan karena takut kamu menyakitinya atau menghinanya. Taktikmu ini sudah menyentuh batas kesabaranku. Jangan paksa aku untuk berbalik melawanmu. Apakah menurutmu aku yang melakukan perundungan di kantor terhadap Sari Lestari? Ayu Permata, jika aku melihatmu lagi menyakiti orang lain dengan cara seperti ini, aku tidak akan berpangku tangan. Untuk pertama kalinya setelah menikah,
Raihan Aditama, malah padaku karena sesuatu yang tidak kulakukan demi wanita yang tidak penting. Perasaan itu seperti ditampar di depan umum. Pecahan kaca yang hancur tidak menembus daging, tapi bisa membuat hati terus berdarah. Ada kemajuan, teruslah bekerja dengan baik. Aku akan mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini, Sari Lestari adalah asisten pribadiku. Dia bisa bebas keluar masuk di mana saja di perusahaan. Andi Wijaya, kamu dipecat. Sari Lestari akan menggantikan posisimu. Andi Wijaya adalah asisten CEO selama 7 tahun. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana bisa dia dipecat begitu saja? Ya. Kalau begitu kalian lihat baik-baik. Andi Wijaya menyalahgunakan kekuasaannya, berkuasa semena-mena. Benar, aku memang menyalahgunakan kekuasaanku untuk mempersulit Sari Lestari. Picik, tak tahu benar salah, dan sekarang bahkan terlibat perundungan di kantor. Menurutmu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjabat sebagai asisten? Hah? Pergi dari sini. Kalian lanjutkan pekerjaan. Setelah ini, tidak ada yang berani mengganggumu. Tapi, kalau kakak ipar perempuan tahu, Andi Wijaya dipecat karena aku, dia pasti akan marah. Kenapa? Kamu khawatir Nyonya akan terus mengganggumu? Kalau kamu ada, aku tidak akan takut. Tapi kalau kamu tidak ada, Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. tapi kamu sangat sibuk. Kamu tidak bisa melindungiku 24 jam. Aku akan pulang sekarang untuk berkemas. Setelah ini, aku akan selalu di sisimu sepanjang hari. Raihan Aditama, sudah kubilang. Itu yang terakhir kalinya. Ayo Permata, mulai sekarang, kita pisah ranjang. Aku kembali kali ini untuk berkemas. Nyonya, bagaimana bisa Anda dan CEO sampai pisah ranjang? Ini pertama kalinya Raihan Aditama membuat keributan seperti ini denganku karena wanita lain. Baik, silakan saja, kita lihat siapa yang lebih kejam. Sesuai perintahnya, berkemaslah. Baik. Nyonya, bagaimana kalau kita berteman di WeChat? Jika ada apa-apa, Anda bisa menghubungiku. Tidak ada yang perlu dihubungi. Kalian, menjauhlah. Sejauh mungkin. Jika aku sampai tahu, secara terang-terangan atau diam-diam, kamu mengganggu Sari Lestari lagi, kita akan bercerai. Nyonya, bagaimana kalau Anda meminta maaf kepada Tuan? Beri dia jalan keluar. Biasanya, kalian berdua tidak pernah bertengkar, tidak perlu sampai seperti ini. Konyol? Kenapa aku harus minta maaf? Pernikahan ini, aku sudah melihat akhirnya. Sejak itu, Raihan Aditama tak pernah kembali. Tapi postingan Sari Lestari sering diperbarui. Pertama kali, pakai Chanel Custom. Ikut acara amal dengan Bapak Aditama. Hadir forum puncak dengan Bapak Aditama. Pemandangan hotel pulau indah sekali. Berfoto bersama Bapak Aditama dan CEO Kapital Mata Air Jernih. Bertemu orang yang tepat, bisa membuka banyak pengalaman pertama dalam hidup. Dulu, akulah yang di samping Raihan Aditama. Kini, digantikan Sari Lestari yang mirip cinta pertamanya. Pernikahan ini tak perlu dilanjutkan lagi. Halo. Nona besar, ada perintah apa? Bantu saya urus pembagian harta grup Aditama. Saya mau cerai dengan Raihan Aditama. Nona besar, karena aliansi pernikahan, kedua grup saling pegang saham. Ditambah dana keluarga yang Anda kelola, berbagai properti, saham, kapal, dan lainnya. Investasi tak terhitung jumlahnya. Bahkan properti di luar negeri. Mengurus semua ini akan butuh waktu. Tidak apa-apa. Saya bisa tunggu.
Hari ini ulang tahun ibu, ayo pulang makan. Baik. 10 menit lagi. Kamu turun, kami jemput. Hari ini ulang tahun Mama. Ayo pulang untuk makan. Baik. 10 menit lagi kamu turun. Kami akan menjemputmu. Buang semua barang ini. Nyonya, ini, apa tidak perlu dibicarakan dengan Bapak Aditama? Lakukan seperti yang kukatakan. Setelah selesai, kamu boleh pergi. Ini upahmu. Terima kasih. Oh, ya. Dan ini juga? Buang saja. Baik. Masuk mobil. Kakak ipar perempuan, kami sengaja menyisakan kursi depan untukmu. Kakak ipar perempuan, kami baru saja kembali dari Los Angeles. Nyonya Aditama berkata, dia merindukan Bapak Aditama. Jadi, aku sekalian membeli beberapa hadiah untuk mengunjungi Nyonya Aditama bersama. Para kerabat dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak telah hadir hari ini di pesta ulang tahun istri saya. Keluarga Aditama kami mungkin kurang sempurna dalam menjamu hari ini. Mohon pengertiannya. Bersulang. Raihan, Ayu, kalian akhirnya datang. Ayah dan ibu. Raihan, siapa nona ini? Dia bernama Sari Lestari. Dia mirip cinta pertama putra kalian. Raihan Aditama karena dia berpisah ranjang dan perang dingin denganku. Dia tidak hanya di perusahaan secara terang-terangan melindunginya, tapi juga membawanya ke jamuan makan. Ini benar-benar menamparku. Oh, Raihan, dia tidak pernah main-main di luar. Ada apa ini? Sari Lestari ini kelihatannya bukan orang baik. Raihan ini pasti tergoda olehnya. Ah, pria, berapa banyak yang bisa menahan godaan? Raihan Aditama, ada apa sebenarnya ini? Kamu jelaskan padaku. Masalah di antara kita? Mengapa harus dibawa ke hadapan ayah dan ibu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ayu, jangan khawatir. Mama pasti akan membuat Raihan meminta maaf padamu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Mama. Maafkan aku. Raihan Aditama, mari kita bercerai. Ada apa ini? Kenapa jadi begini? Apa katamu? Aku bilang, mari kita bercerai. Apa kau tidak mengerti? Ayu, perceraian itu bukan hal yang bisa dibuat main-main. Betul-betul. Katakan pada Mama apa yang terjadi. Mama akan membantumu. Jadi kau ingin bercerai denganku? Karena Sari Lestari? Raihan, sudah kubilang. Itu yang pertama. Dan terakhir. Karena kau begitu peduli pada sekretaris kecilmu itu. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ayu Permata. Sudah berkali-kali kubilang, aku tidak selingkuh. Tapi bagaimana caranya agar kau bisa percaya padaku? Aku percaya padamu. Aku juga tahu, saat ini kau belum melakukan apapun yang mengkhianatiku. Lalu kenapa kau bersikeras ingin bercerai? Karena menurutku kau kotor. Kau menggunakan kalung 2 juta untuk merayu sekretaris kecilmu. Kau membawanya ke pesta, menggantikan posisiku. Bahkan di pesta ulang tahun ibumu, kau juga membawanya. Apakah hubungan atasan bawahan? Perlu setiap hari selalu bersamanya? Raihan, aku tidak bodoh. Bukankah yang kau lakukan ini hanya mengingatkanku bahwa aku harus memberi jalan pada orang lain? Tidak kusangka Raihan yang sok terhormat ini di belakang malah melakukan hal yang keterlaluan. Astaga, pendidikannya sudah masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Betul sekali. Jika aku selalu berdua dengan seorang pria, membawanya ke depan ayah dan ibu, lalu bilang padamu kalau
Kami tidak punya hubungan apa-apa. Apa yang akan kau pikirkan? Aku sudah meminta pengacara untuk menyiapkan perjanjian cerai. Jika tidak ada masalah, kau tinggal tanda tangan saja. Minggir. Aku masih harus pergi cek kandungan. Aku tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini denganmu. Apa katamu? Cek kandungan? Ya. Aku hamil. Hamil. Benarkah? Ayu, benarkah? Ini benar-benar kabar gembira luar biasa. Kapan ini terjadi? Baru ketahuan kemarin. Tepat 3 bulan. Bagus sekali Ayu hamil. Kita akan jadi kakek dan nenek. Ya, Ayu. Kamu adalah pahlawan besar keluarga Aditama. Jika ada yang berani menyakitimu, Bapak akan membelamu. Kakak ipar perempuan, kamu pasti salah kan? Bapak Aditama dan aku terus-menerus dinas selama 2 bulan ini. Tidak salah. Aku sudah menemui profesor terkenal di bidang kebidanan. Dan kandungan, dan dipastikan baru 3 bulan. Oh, ya. Selama ini Raihan Aditama tidak ada di rumah. Jadi anak ini bukan anaknya. Ayu Permata. Raihan Aditama, selamat padaku. Aku akan jadi ibu. Ayu Permata, jangan bercanda seperti ini denganku. Dengan menyesal aku memberitahumu. Aku tidak bercanda. Dan anak itu memang bukan anakmu. Saat kamu pergi dengan Sari Lestari berbulan madu, aku hidup sepi tanpa suami. Kesepian tak tertahankan. Aku mencari beberapa mantan kekasih untuk menghabiskan malam indah bersama. Tidak berlebihan, kan? Sekarang aku bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak ini. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa membiarkan anakku memanggilmu ayah. Tapi dia harus memakai nama belakangku. Bagaimana, Raihan Aditama? Bagaimana rasanya? Diselingkuhi? Enak? Cukup, Ayu Permata. Aku tidak pernah membuatmu diselingkuhi. Sepertinya berita ini benar-benar berdampak besar padanya. Ayu Permata, antara aku dan Sari Lestari, itu hanya hubungan kerja. Tidak ada yang melewati batas, apalagi selingkuh. Benarkah? Sekretarismu bahkan memenuhi lingkaran pertemanan dengan keseharian manis kalian. Bahkan teman bersama kita mengingatkanku untuk berhati-hati. Ini yang kalian sebut hubungan atasan bawahan? Kamu bisa menemaninya jalan-jalan menikmati alam? Aku tidak bisa mencari beberapa pria untuk membicarakan filosofi hidup? Sayang sekali, hari ini aku tidak membawa pria. Kamu memang lebih kejam. Ayu Permata, antara aku dan Sari Lestari, itu murni hubungan kerja. Kami bersih dan suci. Aku tidak selingkuh. Aku hanya ingin menggunakan Sari Lestari untuk menekan orang lain di perusahaan. Aku tidak mengerti mengapa hubungan kita menjadi seperti ini. Kakak ipar perempuan, kamu harus percaya Bapak Aditama. Aku dan Nyonya Aditama sudah beberapa kali telepon. Demi kelancaran kerja, jadi aku sengaja datang berkunjung. Semua yang kulakukan ini hanya untuk pekerjaan. Kakak ipar perempuan, mungkin kamu tidak tahu karena tidak bekerja. Sebagai asisten utama Bapak Aditama, tentu saja aku harus menyeluruh dalam segala hal. Kakak ipar perempuan, aku dan Bapak Aditama benar-benar tidak melakukan hal yang melewati batas. Benarkah? Kamu sendiri yang meminta untuk menghadiri lelang pribadi kami? Duduk di samping suamiku? Menggantikan posisi Nyonya Direktur Utama? Ini yang kamu sebut menyeluruh? Raihan Aditama? Ini asisten utama yang kamu latih selama 2 bulan? Andi juga seorang wanita. Dia sudah mengikutimu sejak lulus kuliah. Pernahkah dia duduk di sampingmu? Dia bahkan lebih menyeluruh daripada Sari Lestari. Kapan aku pernah mempersulitnya? Raihan Aditama, mari kita bercerai. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu masih berani berdebat? Dengan menantu perempuanmu? Bagaimana aku bisa melahirkanmu yang kejam dan tak punya hati ini? Kamu membawanya ke sini sekarang. Apa maksudnya? Apa kamu ingin Ayu memberinya tempat? Atau memberitahu aku dan ayahmu bahwa kamu berencana mengganti istrimu? Bukan. Aku benar-benar hanya sekretaris Bapak Aditama. Paman dan Bibi, kalian harus percaya padaku. Omong kosong apa ini? Tidak ada apa-apa di antara kami. Dia hanya sekretarisku. Aku tidak selingkuh. Kamu membawa orang itu kembali ke sini. Apa kamu benar-benar menganggap kami bodoh atau buta? Kamu lenyah. Ayah dan ibu, antara aku dan dia benar-benar hanya hubungan kerja. Kami bersih dan suci. Aku benar-benar tidak selingkuh.
Kalian jangan percaya apa yang Ayu Permata katakan. Kalian bahkan tidak percaya kata-kata putra kalian sendiri, tapi malah percaya orang luar. Orang luar? Ayu, dia istrimu. Bagaimana dia bisa disebut orang luar? Ayah, Ibu, karena dia sudah berkata begitu, aku rasa kita sudah tidak perlu lagi melanjutkan ini. Jika ada masalah, mari kita bicarakan di rumah. Bapak Aditama, Mana barang-barangmu? Apa maksudnya ini? Kita akan bercerai. Tentu saja aku harus membereskan barang-barangku. Lalu, bagaimana dengan pengasuh? Dia sudah kupecat. Jadi, kamu sudah merencanakannya sejak awal. Ayu, aku tidak ingin bercerai denganmu. Gugurkan saja anak itu. Bagaimana kalau kita mulai lagi? Kenapa harus digugurkan? Tapi kau jelas tahu, aku tidak melakukan apa-apa. Ya, aku tahu. Aku tahu semuanya. Aku tahu kau masih bersih saat ini. Tapi lalu kenapa? Kau membawa Sari Lestari ke rumah untuk mengambil barang. Kau tahu ini membuatku sangat tidak nyaman. Kau membawanya ke semua acara. Kau tahu ini membuatku jadi bahan omongan. Kau tahu, kan? Kau tahu segalanya. Tapi kau tetap melakukannya. Kau membiarkannya. Memprovokasiku. Membuatku malu, memaksaku untuk berdamai. Lalu, apa kau melihat? Yang disebut orang lemah itu? Berulang kali, menantang batasku? Tidak kusangka pernikahan kita serapuh ini. Kau tahu Sari Lestari menyukaimu, kan? Kau sendiri sebenarnya juga menikmatinya, kan? Raihan Aditama? Dibandingkan kebodohan? Melakukan kesalahan dengan sadar? Itulah yang paling mematikan. Maafkan aku. Dia benar-benar sangat mirip cinta pertamaku. Tapi aku bersumpah, aku sama sekali tidak punya sedikit perhatian padanya, tidak sedikit pun. Tapi aku tidak bisa lagi memberikan pisau kepada orang yang menyakitiku. Ayu Permata. Ayu Permata, kita jangan bercerai, ya? Bukankah kamu menginginkan anak ini? Kalau begitu, mari kita lahirkan dia. Mengenai Sari Lestari, perusahaan punya aturan dan regulasinya sendiri. Aku tidak mungkin memecat seseorang yang tidak bersalah. Tapi aku berjanji padamu, aku pasti akan menjauhinya. Aku pasti, ya? Raihan Aditama? Tak bisa kembali seperti dulu. Kita akhiri saja sampai di sini. Ayu Permata, Ayu Permata. hei. Berhenti. Kamu sudah dipecat dari perusahaan. Untuk apa kembali? Kamu menyinggung Raihan Aditama. Apa kamu pikir? Masih ada kesempatan kembali? Dia sekarang adalah agen penuh saya, kena tebak, dan wakil direktur administrasi grup Permata. Kamu, seorang sekretaris kecil, tidak punya hak untuk nyinyir di sini. Nyonya, Beritahu Raihan Aditama untuk menemuiku di ruang rapat dalam 15 menit. maaf Nyonya. Bapak Aditama sedang rapat. Mungkin tidak ada waktu untuk bertemu Anda. Benarkah? Kalau begitu, katakan padanya bahwa saya datang untuk membicarakan perceraian. Jika dia tidak muncul, dalam 15 menit, saya akan pergi ke pengadilan. Untuk menggugat cerai. Ngomong-ngomong, posisi itu sudah saya kosongkan. Mengenai apakah kamu bisa menduduki posisi ini, itu semua tergantung pada kemampuanmu. Bapak Aditama, mohon Bapak lihat ketentuan di atas. Cukup tanda tangan di sana. Apakah kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Perjanjian cerai sudah kutulis dengan sangat jelas. Mengenai perusahaan,
perceraian kita tidak akan memengaruhi kerjasama kedua perusahaan. Hanya saja, untuk pembagian keuntungan akhir tahun, aku ingin tambahan 5 poin. Aku sudah berjanji padamu. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Raihan, sudah kubilang. Kamu sudah kotor. Aku tidak menginginkanmu lagi. Lagi pula, aku juga sudah mengandung anak orang lain. Apakah karena pria itu? Dan anak itu? Kamu ingin bercerai? Ya. Baik. Jika begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sekarang, segera selidiki untukku. Selama aku tidak di rumah, siapa saja yang ditemui Nyonya, dan anak siapa yang dikandungnya. Mungkinkah nyonya Anda sudah terjadi sebelum putus? Dan dia sengaja mengatakannya hanya untuk membuat Anda marah? Apa katamu? Kami sedang pisah ranjang akhir-akhir ini. Dia tidak berhubungan dengan pria lain. Bagaimana mungkin dia hamil? Mungkinkah istri Anda sudah hamil sebelum kalian berpisah, dan dia sengaja mengatakannya untuk membuat Anda marah? Mungkinkah dia benar-benar mengandung anakku? Dia berbohong padaku? Nyonya, bisakah kita bicara sebentar? Katakan saja apa yang ingin kau katakan di sini. Aku tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini. Aku menyajikan teh untukmu, menunggu perintah lain di sampingmu. Kau dan Bapak Aditama terus mengobrol dari awal sampai akhir. Tidak pernah melirikku sedikit pun. Pria seperti Bapak Aditama, jika bukan karena pekerjaan, mungkin aku seumur hidup tidak akan pernah mengenalnya. Kau hanya beruntung lahir di keluarga baik, bisa menikah dengan Bapak Aditama. Jadi, kenapa? Apa hebatnya kau? Sebagai anak orang kaya, kau pikir Bapak Aditama benar-benar mencintaimu? Lalu, apakah dia mencintaimu? Kalau tidak, kenapa dia tidak tahan dan ingin bercerai? Karena aku selingkuh. Aku juga mengandung anak pria lain. Bukankah kau sudah tahu? Benar juga. Wanita tua sepertimu, pemarah, menganggur, mengandung anak haram pria lain, kau pikir Bapak Aditama benar-benar masih menginginkanmu? Kau. Pertama, meski aku lebih tua, aku masih lebih muda dari Bapak Aditama. Jantung hatimu itu 3 tahun. Kedua, kau pikir kau siapa? Berani bicara begitu padaku? Terakhir, tamparan ini sudah lama ingin kutampar kau. Tolol. Bapak Aditama, cepat atau lambat, akan menceraikanmu. Benarkah? Meskipun aku sudah menyerahkan posisiku, tapi kau pikir kau benar-benar bisa mendudukinya? Apa yang bisa kau bantu untuknya? Apa kau punya keluarga yang kuat? Untuk aliansi kuat dengannya? Apa kau punya koneksi luas? Untuk memperluas pasarnya? Apa kau punya latar belakang besar? Untuk membantunya? Menjadi perantara? Tapi, aku sangat mirip dengan cinta pertamanya. Aku bisa membantunya menemukan kembali masa lalu yang indah. Betul? Kau juga tahu? Kau hanyalah pengganti. Kau hanya seorang peniru yang mirip dengannya. Jika kau pikir Bapak Aditama bisa melindungimu, biarkan dia melindungimu. Lagi pula, aku ini pendendam, dan aku tidak akan menunda balas dendam terlalu lama. Apa yang ingin kau lakukan? Jika kau berani menyentuhku, Bapak Aditama tidak akan membiarkanmu begitu saja. Menurutmu, barang palsu di hatinya seberapa? Berhargakah itu? Ibu Permata, mobilnya sudah tiba. Ayu Permata. Ayu Permata. Ayu Permata. Raihan Aditama, Ayu Permata. Ayu Permata.
Halo, pelanggan yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Ayu Permata. Kemanapun kamu lari, aku pasti akan menemukanmu. Mami, gayamu keren banget saat nyetir mobil sport. Tentu saja. Mama selalu keren. Ayu? Ayu? Apa kau berniat bersembunyi dariku seumur hidup? Aku tidak melakukan kesalahan apapun, tidak menyinggungmu. Aku hanya tidak ingin lagi denganmu, memiliki hubungan apapun. Ayu? Aku tahu aku salah. Aku yang bersalah padamu. Aku sudah memutuskan semua hubungan dengan Sari Lestari. Kembalilah padaku, ya? Tahukah kau? Selama bertahun-tahun kau tidak ada, aku sendirian, menjaga rumah yang kosong. Aku hampir gila. Ayu? Selama bertahun-tahun ini aku terus mencarimu. Aku sangat merindukanmu. Raihan, kita sudah benar-benar berakhir. Ayu? Aku baru sadar sekarang. Orang yang kucintai selalu adalah kau. Orang yang ingin kuhabiskan sisa hidupku bersamanya, juga adalah kau. Cukup! Raihan, aku mencintaimu 5 tahun. Tidakkah kau merasa mengatakan semua ini padaku sekarang sudah terlambat? Ini semua salahku. Tapi, berikan aku kesempatan untuk menebusnya. Baiklah. Aku hanya butuh kau melakukan satu hal. Apapun yang bisa kulakukan, katakan saja. Aku ingin kau menghilang sepenuhnya dari hidupku. Jangan pernah menggangguku lagi. Tidak. Oh, ya? Bukankah kalung ini favoritmu? Aku mengambilnya kembali dari Sari Lestari. Ini. Aku tidak tertarik pada barang yang sudah dipakai orang lain. Bapak Aditama, aku harus menemani anakku, jadi aku tidak bisa menemanimu. Jangan pergi, Ayu Permata. Bapak Aditama. Bayangan masa lalumu datang mencarimu. Aku pergi dulu. Ayu Permata, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku sama sekali tidak mencintainya. Orang yang kucintai selalu dirimu. Aku juga sudah mengatakannya berkali-kali padamu, kita sudah berakhir 5 tahun lalu. Bagaimana dengannya? Bertahun-tahun lalu kau bilang padaku kau hamil anak orang lain? Sebenarnya, kau berbohong. Padaku, kan? Dia anakku. Aku ayahnya. Ayu Permata, mari kita menikah lagi. Berikan aku kesempatan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai ayah, ya? Raihan Aditama, aku sudah bilang anak ini bukan anakmu. Halo, aku ingin bertanya tentang beli sperma untuk punya anak. Ibu, kami melihat Anda sudah menikah. Sesuai peraturan, orang yang sudah menikah tidak boleh membeli. Aku akan segera bercerai. Aku hanya ingin punya anak sendiri. Bapak Aditama, Anda tidak apa-apa? Ayu Permata, mengapa kamu mengatakan hal itu padanya? Apakah kamu tahu bagaimana dia melewati 5 tahun ini? Bagaimana dia melewati 5 tahun ini, apa hubungannya denganku? Ayu Permata. Ayu Permata. Ayu Permata. Ayu Permata. Sari Lestari? Bukankah sudah kubilang padamu, kita tidak boleh bertemu lagi? Jadi, sekarang kamu bahkan tidak mau bicara denganku, ya? Padahal jika kamu mau, kita bisa memulai lagi. Apa kamu pikir dia masih mencintaimu? Dia hanya mempermainkanmu, menyiksamu. Apa kamu masih tidak mengerti? Aku mengerti. Tapi aku rela. Kamu dan dia hanya aliansi pernikahan. Sekarang kalian sudah berpisah, bukankah kamu sudah bebas? Sari Lestari, aku sudah mengatakannya berkali-kali, aku tidak pernah berpikir untuk bercerai dengan Ayu Permata. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa kamu mau menghabiskan seumur hidupmu dengan orang yang tidak mencintaimu? Ini bukan masalah cinta atau tidak cinta.
Aku dan Ayu Permata bersama sedang mengurus sebuah keluarga. Bukan bermesraan sesederhana itu. Raihan, kita juga bisa punya rumah. Kita juga bisa punya anak sendiri. Aku yakin, aku bisa melakukan lebih baik dari Ayu Permata. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku bisa melepaskan segalanya. Aku hanya butuh kamu. Aku sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. Tidak ada kemungkinan di antara kita. Raihan. 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 Mama, siapa paman tampan tadi? Bukan orang penting. Tapi aku baru saja mendengarnya bilang dia dadiku. Putri, sudah berapa kali Mama bilang padamu? Kamu itu, Mama lahirkan pakai teknologi tinggi. Bukan lahir dari Dadi. Lagi pula, apa Dadi bisa dicari sembarangan? Halo Ma, ada apa? Ada apa? Tentu saja memikirkan urusan seumur hidupmu. Apa kamu masih ingin tidak akan menikah seumur hidup? Ma, aku tidak ingin secepat ini. Sudah terlambat kalau tidak mau. Mama sudah mencarikan yang terbaik untukmu. Mata Mama tidak mungkin salah. Pihak sana latar belakang keluarga bagus, penampilan bagus, pasti tidak akan membuatmu menderita. Sore nanti, kamu pergi saja menemuinya. Sudah diputuskan begitu. Tutup telepon. Mami, nenek menyuruhmu kencan buta lagi. Carikan aku seorang Dedi. Maka kamu tidak akan dipaksa menikah. Baiklah, baiklah, baiklah. Ibu akan segera mencarikanmu seorang Dadi. Halo, Arjuna Pranata. Beli sperma. Donor sperma. Jadi apa yang kalian berdua butuhkan? Apakah kalian ingin mempertimbangkan untuk saling membantu? Halo. Ayu Permata. Aku ingat kamu. Benarkah? 5 tahun lalu kamu datang ke rumah sakit untuk beli sperma? Aku yang donor. Kita bisa kencan buta di sini hari ini? Itu juga takdir. Terima kasih. Kamu pasti suka makan ini, kan? Bagaimana kamu tahu? Tadi aku lihat kamu terus melirik-lirik ini. Kalau aku tidak punya kode mata sebanyak ini, kurasa, aku sudah bangkrut sejak dulu. Tidak kusangka, kamu cukup menarik. Halo, Mami. Paman baru tampan tidak? Kapan kamu pulang? Kamu anteng sedikit. Aku pulang sekarang. Maaf ya, anakku menunggu di rumah. Aku mungkin harus pergi dulu. Aku antar kamu. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Suatu kehormatan bagiku. Kuharap nanti ada kesempatan bertemu lagi. Ayu Permata. Siapa dia? Apa urusanmu? Jangan pergi, Ayu Permata. Dia tidak ingin melihatmu. Apa kau tidak mengerti? Ini urusanku dan istriku. Apa hubungannya denganmu, orang luar? Istri? Kau mengatakannya dengan lancar. Kapan kau akan menerima identitasmu yang sekarang? Mantan suami Ayu Permata. Ulangi apa katamu? Raihan Aditama, lepaskan. Ayu Permata? Kenapa kau masih membelanya? Jika kau begitu peduli padanya, kenapa kau bisa menjadi mantan suaminya? Diam. Raihan Aditama, tenanglah sedikit. Aku tidak bisa tenang sekarang. Aku tidak pernah berpikir untuk menceraikanmu. Bagaimana aku bisa tenang? Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Kita sudah bercerai. Tolong terima kenyataan ini. Jangan lagi datang mengganggu hidupku. Baiklah. Karena kamu tidak ingin sekarang kembali bersamaku, tapi kamu juga tidak bisa sembarangan mencari seorang pria selingkuhan.
Apa katamu? Aku bilang, kamu tidak seharusnya sembarangan mencari seorang pria selingkuhan. Dengar? Dengan siapa kamu bersama? Itu tidak ada hubungannya denganku. Begitu juga, dengan siapa aku bersama, itu tidak ada hubungannya denganmu. Sama sekali. Rehan Aditama, kita sudah bercerai. Aku harap kamu nanti tidak akan lagi mengganggu hidupku. Kata-kata yang sama. Aku tidak ingin mendengarnya. Kedua kalinya. Sekarang, menghilanglah segera. Jika kamu tidak pergi, baiklah, aku yang akan pergi. Jangan pergi. Aku yang akan pergi. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tanganku sedikit sakit. Tidak apa-apa. Terima kasih atas usahamu. Aku sudah lama. Sudah ikhlas? Hanya saja sedikit marah. Sudah larut, pulanglah dan istirahat yang baik. Maaf untuk hari ini. Dan juga, terima kasih. Jangan sungkan, lagi pula aku ayah anak-anak. Gadis ini sangat baik. Benar sekali. Aku tidak tahu apakah dia suka Arjuna kita atau tidak. Arjuna, kemarilah sebentar. Mama, ada apa? Kamu belum memberitahuku, apakah kamu suka dengan Kencan kemarin? Kudengar gadis itu cantik, dan kepribadiannya juga baik. Dia anak yang sangat baik. Lumayan. Bagus sekali. Suatu hari, undang dia ke rumah untuk makan malam. Tapi kami belum berpacaran. Meskipun belum berpacaran, itu bukan masalah besar. Undang saja dia ke sini untuk makan malam. Nanti saja kita bicarakan. Mama, aku ada rapat. Aku pergi dulu. Dasar anak ini. Kudengar gadis itu cantik, dan kepribadiannya juga baik. Dia anak yang baik. Kamu tidak perlu memapahku. Aku tidak mabuk. Aku bisa pesan taksi sendiri. Kamu sudah mabuk begini? Apa kamu bisa pesan taksi sendiri? Biar aku antar saja. Aku tidak minum banyak. Hei, Bapak, kamu sudah sampai mana? Aku di lokasi yang ditandai. Berapa lama lagi kamu sampai? Kamu di mana sekarang? Kenapa suara ini familiar sekali? Saya Arjuna Pranata. Apa kamu mabuk? Arjuna Pranata. Maaf, hari ini setelah pesta ulang tahun sahabatku, aku minum sedikit. Dan salah sambung telepon. Jangan tutup telepon dulu. Coba lihat sekarang, sopirnya sudah sampai mana? Arjuna Pranata? Ternyata suaramu selembut ini. Aku takut kamu mabuk lalu pingsan di jalan. Kalau polisi melihat catatan panggilan ini, aku khawatir. Aku akan dimintai pertanggungjawaban. Sekitar 10 menit lagi, ya? Batalkan saja pesananmu. Kirim alamatmu padaku. Aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Dengan begitu akan lebih aman. Tidak perlu, tidak perlu. Aku akan memesan taksi lain saja. Kami di kediaman Tirta Asri, nomor 16. Saya akan mengantar kalian pulang. Aku tidak perlu. Aku sudah memesan taksi. Aku serahkan padamu. Arjuna, bukankah kau bilang akan menyuruh seseorang menjemputku? Aku di dekat sini. Kebetulan searah. Bapak Pranata, kita selanjutnya mau ke villa atau ke rumah Nona ini? Ayu Permata mabuk berat. Kalaupun diantar pulang, tidak ada yang merawatnya. Lagi pula tempat tinggal Ayu Permata ramai, melihatnya pulang dalam keadaan mabuk, mungkin akan berdampak buruk padanya. Pergi ke villa. Sekalian telepon Bibi Subroto, minta dia siapkan sup preda mabuk. Baik, mengerti.
Arjuna, kamu sangat tampan. Arjuna, kamu benar-benar tampan. Bagaimana bisa seseorang setampan ini? Jangan minum-minum lagi. Apa kamu tidak tahu? Batas minummu sendiri? Kalau mabuk lagi nanti, telepon aku. Tidak aman. Sudah. Tenanglah. Tuan Muda, sup perda mabukmu sudah siap. Terima kasih. Minum ini dulu. Lalu tidurlah yang nyenyak. Saat bangun, kamu tidak akan pusing. Saya ingin mandi dulu. Minum dulu, baru pergi. Bisakah kamu memanggil kurir untukku? Aku tidak punya baju ganti. Aku ingin mengirimkan beberapa pakaian ke sini. Ini semua salahku. Aku kurang perhatian. Tunggu aku sebentar. Ini saja dulu. Baru, belum pernah dipakai. Kamu belum tidur? Aku takut kamu tertidur di dalam. Nanti kalau bangun, tidak ada yang menolongmu. Kalau bicara seperti itu terus, apa kamu bisa punya teman? Aku tidak butuh teman. Hanya butuh pacar. Silakan makan. Kenapa cuma berdiri? Waktunya makan. Duduk. Ini semua. Kamu yang buat? Tentu saja. Aku jarang melakukannya, tapi bukan berarti aku tidak bisa. Buka dan lihat. Lihat apakah cocok. Aku tidak tahu kamu suka yang seperti apa. Waktunya agak mepet. Jadi, aku minta seseorang membawakan satu. Ini? Tidak cocok ya? Kalau kamu tidak mau, tidak ada yang bisa memakainya di sini. Kalau begitu, terima kasih. Jangan selalu berterima kasih padaku. Asal lain kali kamu mabuk, jangan menganggapku sebagai sopir taksi online saja. Itu kecelakaan. Kali ini aku merepotkanmu. Lain kali aku akan mentraktirmu makan. Tidak merepotkan. Asal itu kamu, tidak merepotkan sama sekali. Lagi pula, kamu adalah ibu dari anakku. Jika panggilan itu tidak ditujukan padaku, melainkan pada orang lain, apakah kamu akan pergi? Tentu saja tidak. Baguslah. Oh, ngomong-ngomong, omong-ngomong. Mantan suamimu, apakah dia masih mengganggumu? Akhir-akhir ini tidak. Lalu jika dia mencoba segala cara untuk rujuk denganmu, apakah kamu akan kembali bersamanya? Itu hanya akan membuatku semakin muak. Aku bukan tipe orang yang mudah kembali. Sekali sesuatu pecah, ya pecah. Apalagi perasaan. Sekali hancur, sulit untuk kembali seperti semula. Jika sekarang ada yang ingin mengejarmu, apakah kamu akan menolaknya? Tergantung situasinya. Jika itu orang yang kubenci, tentu saja aku akan menolaknya. Kalau begitu, apa kamu membenciku? Bapak Pranata? Apa maksudmu? Jangan tanya apa maksudku.
Cukup katakan padaku, apa kamu membenciku atau tidak? Tidak membenci. Itu sudah cukup. Ayu, maukah kamu bersamaku? Aku akan memikirkannya. Halo, Mami, apa Mami akan menginap di rumah paman baru? Putri. Apa yang kamu bicarakan? Apa itu anak kita? Kapan kamu akan mengangkatku jadi ayah? Putri, aku akan membawakanmu seorang Dedi pulang, mau tidak? Benarkah? Bagus sekali. Ayo, pulang, aku akan mengangkatmu jadi ayah. Tiap. Raihan. Ayu Permata. Aku ingin mengejarmu lagi, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan. Sudah tidak mungkin lagi, Raihan. Karena aku sudah punya pacar. Kamu bohong padaku, kan? Kamu hanya mencari sembarang pria untuk membuatku marah. Ayu, apa kau benar-benar tidak mencintaiku lagi? Ya. Karena aku sudah punya orang yang kucintai. Dan juga, dia juga sangat mencintaiku. Lalu bagaimana dengan anak kita? 5 tahun lalu aku sudah mencari tahu. Kau sama sekali tidak pernah berhubungan dengan pria lain? Bagaimana bisa? Kau hamil anak orang lain? Ya. Aku memang tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Apa aku harus berhubungan dengan pria hanya untuk punya anak? Selama aku ingin punya anak, aku bisa saja pergi ke rumah sakit untuk membeli sperma. Biar ku beritahu, pacarku sekarang adalah orang yang mendonorkan sperma kepadaku dulu. Ayah kandung anakku. Ini tidak mungkin. Kau bohong. Kau membohongiku. Raihan, aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Ini semua adalah fakta. Kau bisa saja melakukan tes DNA. Apa perlunya dia membohongimu? 5 tahun lalu, aku ke rumah sakit. Untuk donor sperma, kebetulan bertemu Nona Permata. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Betul? Anak itu anakku? Ayu, berikan aku sekali lagi kesempatan untuk berubah, ya? Aku akan lebih peduli padamu. Dan lebih mencintaimu daripada dia. Percayalah padaku. Tidak mungkin, Raihan. Kau tidak mungkin lebih mencintaiku daripada dia. Jika dulu, aku tahu kau masih tergila-gila pada cinta pertamamu, aku tidak akan bersamamu. Ya, aku memang pernah mencintaimu. Tapi sejak kau membawa wanita lain berulang kali menantang batas kesabaranku, cintaku padamu sudah habis tak bersisa. Kau bebas mengejar cinta, tapi kau tidak seharusnya mengejar cinta sejati, sambil serakah akan kehangatan keluarga. Ayu, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Kau maafkan aku, ya? Raihan, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Tolong, mulai sekarang. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Itu hanya akan membuatku semakin muak. Bapak Aditama, kenapa kau tidak mencintaiku? Kenapa kau tidak mencintaiku? Kenapa? Mengapa sebenarnya? Dia tidak mencintaiku. Sebenarnya Sari Lestari juga cukup menyedihkan. Orang yang patut dikasihani pasti punya sisi yang patut dibenci. Dulu, kalau dia tidak mengandalkan menggoda Bapak Aditama untuk naik jabatan, mana mungkin dia jadi gila seperti ini? Kenapa kau tidak memilihku? Bapak Aditama, Anda sudah kembali. Sari Lestari ini sudah gila. Dia terus menyebut nama Anda. Dia bilang dia mencintai Anda. Tidak bisa diusir sama sekali. Keluarlah. Kenapa kau tidak memilihku? Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku telah membuatmu jadi seperti ini. Menyakitimu, dan juga menyakiti Ayu Permata. Kau siapa?
Jangan sentuh aku. Aku mau mencari Bapak Aditamaku. Bapak Aditama, aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Bapak Aditama. Putri, Mami, bukankah Mami bilang akan membawa Dedi pulang? Mana Dedi? Putri. Inilah ayah yang ibu carikan untukmu. Suka? Dia Dediku. Bagus sekali. Akhirnya aku punya Dedi. Akhirnya aku bertemu denganmu, sayangku. Dedi, bisakah Dedi menemaniku menonton TV? Tentu. Kamu ingin menonton apa? Grup Aditama. Raihan Aditama tiba-tiba mengundurkan diri dari posisi CEO, pergi ke gunung untuk menjadi biksu. Asisten umum Sari Lestari, tidak waras, telah dikirim ke rumah sakit jiwa untuk perawatan. Grup Aditama juga tak bisa bangkit lagi karenanya, menghilang dari sorotan publik. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Mohon bimbing aku selamanya, Nyonya Dewi. Mohon bimbing aku selamanya. Tuan Arjuna,